bahan yang bisa mempercepat pertumbuhan, pengembangan, dan postur badan cepat tinggi jumbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang tips merawat pedet yang benar agar perkembangan cepat tumbuh besar, kemudian juga lebih mudah gemuk berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk triknya ataupun resep bahannya yang bisa menghasilkan bakalan sapi seperti yang berada di depan saya ini, berpostur mengembang, tulangan besar, kemudian juga berprospek jumbo. Di kandang sini jenisnya dari limusin dan simental seperti ini. Untuk posturnya buat kalangan peternak sapi yang masih pemula, yang belum paham untuk merawat agar pertumbuhannya itu cepat, dengan cara kita harus berinisiatif memberikan pola pakan, kemudian juga perawatan yang tentunya bisa menjaga kesehatan sapinya. Seperti ini. Yang kedua ini prospeknya juga semok sekali. Selain dari prospeknya semok, postur tulangan sampai ke bagian badan dan leher itu juga lebih mengembang berisi. Oke, kita langsung saja menuju ke jenis bahan pakannya. Dan untuk jenis bahan pakannya berada di sebelah sana, teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan dari jenis bahannya biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa digunakan untuk ternak-ternak sapi kalian. Nih, saya perlihatkan. Ini ada kurang lebih untuk pakan yang digunakan di sini itu sekitar 4-5, cuma yang masih ada ini tinggal 3 bahan. Yang pertama berada di karung ini, yang kedua tertutup tong ini, dan yang ketiga berada di plastik putih itu. Yang saya perlihatkan dari jenis yang berada di karung ini nih. Karena untuk bahan yang ini itu manfaatnya untuk ternak cocok sekali untuk pakan harian ataupun untuk penggemukan, karena bisa mengembangkan kualitas postur daging lebih padat, lebih tebal, kemudian juga biaya lebih terjangkau. Pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk jenisnya sendiri di sini menggunakan dari tepung kasar ataupun jenis dari bekatul tidak padi. Biaya yang saya pegang ini ataupun seperti yang saya pegang ini mulai 1.000, karena kasar. Kalau kualitasnya itu lembut harganya 2.500. Ini bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua dipindah ditempatkan di sini. Kenapa? Karena agar kualitasnya masih terjamin, supaya nanti pada saat diberikan ke sapinya itu lebih fresh ataupun lebih bagus. Nih, untuk bahan yang kedua juga mengandalkan dari jenis tepung. Cuma untuk tepungnya ini mempunyai manfaat lur, yaitu bisa mempercepat pertumbuhan, kemudian penggemukan. Selain penggemukan juga postur tulangan badan lebih tebal. Seperti di kandang sini dari jenis pedetan ataupun bakalan kelihatan berprospek jumbo, kemudian bokong dan leher berisi. Itu mengandalkan jenis dari bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua menggunakan dari konsentrat Primafit ataupun produksi dari UD Handoyo Blitar seperti ini. Dan untuk harganya bervariasi lur. Yang digunakan di sini itu harganya bervariasi mulai harga terendah sampai harga yang tertinggi. Untuk harga terendah itu 150, untuk harga yang tertinggi itu mulai 190 sampai 200 lebih. Saya perlihatkan dari kemasan yang harganya di atas 200 lebih seperti ini. Buat teman-teman yang mau mencoba ataupun mau meniru menggunakan jenis konsentrat Primafit
yang harganya 200 lebih yang berada di depan saya ini. Untuk kemasannya tulisannya sudah lengkap tertera pakan ternak Primafit, logo sapi, beratnya 50 kilo. Untuk harganya sendiri itu 200 lebih. Kita menuju ke bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga berada di sini teman-teman. Ini buat teman-teman ini bisa untuk obat alami, kemudian juga obat pendongkrak. Buat sapi-sapi teman-teman yang mengalami mogok makan, diberi comboran ataupun diberi dari jenis jerami, rumput itu masih milih-milih, tidak cepat habis, mempunyai banyak sisa, bisa menggunakan jenis bahan yang terakhir ataupun bahan berikutnya. Untuk bahan ini mempunyai kandungan yang bisa merakuskan, melahapkan. Jenisnya dari kristal, yaitu mengandalkan dari bahan sederhana dengan biaya terjangkau, yaitu dari garam dapur ataupun jenis dari garam grosok. Seperti ini adalah salah satu bahan yang bisa mendongkrak, yang tentunya bisa merakuskan makan dan minum. Dan untuk perawatan yang digunakan di sini ataupun diterapkan di sini agar kesehatannya tetap terjaga, langkah pertama bisa mengikuti, yaitu dengan cara kita harus rutin membersihkan pola kandangnya dari nibal ataupun jenis kotorannya. Karena sebagai cara supaya mengatasi hinggapan lalat ataupun mencegah supaya ternak kita itu tidak dihinggapi jenis lalat ataupun serangga yang lainnya. Karena untuk jenis dari lalat sendiri itu berbahaya untuk kesehatan ternak kita lur, khususnya buat sapi-sapi yang mengalami luka membengkak pada bagian badan ataupun pada tulangan kaki. Kalau tidak segera kita tangani ataupun kita obati, itu juga sangat berbahaya, mengakibatkan kurus, pertumbuhan lambat, bahkan bisa mati kalau tidak segera kita tangani, karena bisa menimbulkan jenis penyakit belatung ataupun sarang ulat belatung yang sangat berbahaya sekali untuk kesehatan ternaknya. Supaya tidak sampai seperti itu, agar kesehatannya terjamin, kita harus berinisiatif membersihkan kandangnya setiap hari ataupun kita jadwalkan 1 minggu 3 kali sampai 4 kali, itu sebagai solusi mencegah penyakit. Kemudian untuk langkah berikutnya ataupun perawatan berikutnya, yaitu dengan cara kita harus rutin memandikan dari badan sapinya, karena setiap sapi itu berbeda-beda dari kualitas badannya. Ada yang kotor, kemudian ada yang terkena jenis penyakit seperti dari kutunan, godiken, korengan, bahkan ketombe. Tapi yang berada di depan saya ini tidak ada sedikit pun dari jenis penyakit yang saya sebutkan tadi, yaitu bersih, karena setiap 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 3 kali di kandang sini itu dimandikan menggunakan jenis bahan sampo ataupun pembasmi kutu. Untuk resep pakannya yang diterapkan di sini itu comborannya per hari menghabiskan kurang lebih sekitar 10 kilo. 1 ekor menghabiskan 5 kilo, karena 1 hari 2 kali, pagi dan sore, takaran 2,5 kilo, 2,5 kilo seperti itu. Untuk bahan yang berikutnya karena belum datang ataupun masih dalam perjalanan, saya jelaskan secara lisan saja. Untuk bahan yang terakhir ini mempunyai kandungan manfaat yang bisa bikin cepat kenyang mengembang, dengan mengandalkan dari jenis bahan limbah lur, yaitu dari ampas kedelai ataupun jenis dari limbah tahu. Itu banyak sekali yang di daerah sini dimanfaatkan, diolah untuk diberikan ke ternak sapinya. Seperti itu untuk resep-resep bahannya dan perawatannya sudah saya jelaskan. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.